Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kembali kumpulkan kita untuk boleh mengikuti saat teduh bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati. Terima kasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Kita mau mulai dengan doa pembuka. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesehatan. Engkau bangunkan kami pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami juga mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ini kami Bapa. Kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati saat teduh pagi hari ini sehingga boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kuduskan, sucikan, tahirkan hati kami sehingga kami boleh mengalami hadirat-Mu. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Beracaralah ya Bapa, dari awal hingga akhir saat teduh ini kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, di dalam firman-Nya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman-Nya berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari saat ini kita mau mengucap syukur kepadanya. Kita mau datang pagi hari ini, kita mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ke dalam pimpinan kasih-Nya. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau datang ke hadirat-Mu pagi hari ini, membawa seluruh hati kami. Kita mau katakan, saat pagi hari, ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam pimpinan kasih-Mu. Kami percaya Engkau selalu ada. Mari kita mau katakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku
Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Benar Tuhan, di arah hari ini kami bisa menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, segenap hati kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau bekerja di dalam segala kebaikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi. Firman-Nya dalam Mazmur 42 ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Mari sahabat terkasih, kita mau nyatakan pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Yesus sungguh berarti dan Yesus adalah segalanya bagi hidup kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau ya Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, biarlah kami boleh terus seperti rusa yang rindu sungai-Mu. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Hadirlah saat ini Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil Dia, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Yesusku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus,
Kau segalanya bagiku, kau segalanya. Kau segalanya bagiku, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Mari kita sembah Dia. Ya Rabbana, ya Kami puji Allah yang hidup. Kami ya rahasia nama Allah yang hidup. Allah yang ajaib. Ya la 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 la. Ya la la she. Kami Tuhan Ya la ya she. Ya la la la. kami puji Iri ya la she. Allah yang baik. Ya la la she. Ya la la she. Ya la la she. Ya la ya la she. Ya la la she. Iri ya le ya le. Ya la la she. Ya la ya la she. Iri ya la. Ya la she. Oh, ya la she. Ya la she. Ya le ya le. Iri ya le. Ya le ya le. Ya le ya le ya le. Ya Rabbana, Shikira Barana, Ya le. Shikira Barana, Lahura Ya Shikira, la shiri ya la kala ya Shikira Barana, shiri. Shikira Barana, Ya ya shiri ya Ya shiri ya Rabbana, la Shikira shiri. Barana, Shikira, Kiri ya la kala ya shiri ya la Shikira shiri. Barana, Kiri ya la ya shiri ya la kala ya shiri. Ara la ya shiri ya la la. Kiri ya la ya shiri ya. Ya la kala ya shiri ya la. Ara la ya shiri kala ya. Jadi saat ini kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan. Abah ya Bapa, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Bapa. Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam setiap hidup kami. Saat ini Engkau tahu kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Kak Jacqueline, di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kuduskan, sucikan, dan tahirkanlah Kak Jacqueline, sehingga apa yang Kak Jacqueline sampaikan semuanya hanyalah yang benar-benar berasal daripada Engkau Bapa. Bapa, dan kami semua, biarlah kami Engkau berikan hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh menjadikannya rema di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan.
Amin. Salam, selamat pagi teman-teman yang dikasihi. Bacaan Injil pagi ini dipetik dari Lukas 10 ayat 1 hingga 9. Saya akan bacakan. Yesus mengutus 72 orang pengikut. Kemudian Yesus memilih 72 orang pengikut pula. Dia mengutus mereka berdua-dua dan pergi mendahului dia ke tiap-tiap kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Yesus berkata kepada mereka, "Tuaian sungguh banyak, tetapi yang menuai hanya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuaian supaya dia menghantar orang untuk menuai tuaiannya. Pergilah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jangan bawa dompet atau beg-beg sedekah ataupun kasut. Jangan berhenti di tengah jalan untuk memberikan salam kepada sesiapapun. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah rumah, lebih dahulu katakanlah, semoga sejahteralah rumah ini. Jika orang yang tinggal di situ suka akan kedamaian, salam sejahtera kamu itu tetap padanya. Tinggallah di rumah itu dan makan minum apa sahaja yang dihidangkan, kerana seorang pekerja layak menerima upah. Jangan pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah kota, lalu kamu disambut, makanlah apa yang dihidangkan. Sembuhkanlah orang sakit di kota itu, dan kepada penduduk di situ katakanlah, tidak lama lagi Allah akan memerintah di tengah-tengah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Di sini dari firman Lukas 10 ayat 1 hingga 9. Kita bisa mendapatkan sebuah kisah di mana Yesus mengutus 72 orang pengikut dan mereka diutus secara berpasangan, yaitu berdua-duaan. Yesus tidak membenarkan kita berjalan sendirian ketika kita menjadi penuainya. Ini adalah kerana jika seorang di antara kita lemah, yang seorang lagi bisa menompangnya serta menasihatinya. Menjadi 36 pasangan setelah 72 orang dibahagi-bahagikan kepada dua-dua untuk pergi mengabarkan firman yang hidup serta menyembuhkan orang yang sakit. Pengikut dididik, dipesan, dan diutus terlebih dahulu sebelum Yesus datang kemudian. Ini adalah antara pesanan-pesanan Yesus. Berdoalah kepada pemilik tuaian. Pemilik tuaian itu siapa? Dia adalah Allah. Apabila kita menjadi orang yang diutus, kita harus selalu berpegang kepada Allah. Begitulah kita selalunya. Sebelum kita menuai,
kita akan berdoa kepada Allah agar kita dipimpin, disertai, dijaga, dilindungi oleh Roh Kudus Allah. Jika kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus Allah, mana mungkin kita bisa sampai kepada tujuan. Supaya penuainya, yaitu pekerja-pekerja Allah atau pengikut-pengikut Allah yang diutus, yaitu kita. Di Lukas 10 ayat 7. Tinggallah di rumah itu dan makan minum apa saja yang dihidangkan, kerana seorang pekerja layak menerima upah. Di sana, di ayat itu, ternyata bahwa kita adalah pekerja-pekerja Allah. Apa yang kita perolehi sebagai upah, yaitu tempat berteduh, makan dan minum. Bukan upah dari segi uang atau harta di dunia. Tuaian yang banyak, itu adalah maksudnya umat manusia yang telah berkembang biak seperti banyaknya bintang di langit. Janji Allah kepada Abraham telah pun terjadi. Yang kedua, mengutus domba ke tengah serigala. Kita sedia maklum apabila kita menjadi penuai bagi Allah. Bahaya, kesusahan, penolakan, kekecewaan, kesakitan, luka parah, lapar dan dahaga, kesejukan dan kepanasan, keletihan, dan mungkin mati di tengah jalan apabila kita menuai tuaian Allah. Kerana kita harus berdepan dengan ramai tentangan-tentangan, cobaan, roh jahat, dan semua yang di sekeliling kita adalah bagaikan serigala. Kerana itu kita harus ada roh Allah bersama kita untuk menuai semua tuaiannya. Jangan bawa apa-apa. Seperti orang benar-benar miskin. Hanya firman Allah yang hidup dan kuasa Roh Kudus yang kita bawa bersama ketika kita menuai tuaian Allah. Memberkati orang dengan firman dan kuasa Roh Kudus ini, kita disuruh untuk memberkati orang. Lukas ayat 10 ayat 5. Semoga sejahtera rumah ini. Itu adalah apa yang Tuhan berikan kepada kita yang bisa memberkati orang yang kita tuai. Menyembuhkan orang sakit. Memberitakan kerajaan Allah. Yang keempat, jangan berhenti di tengah jalan untuk memberi salam kepada sesiapapun. Mengapa Yesus berkata begitu? Kerana nanti lupa tujuan utama. Tidak sampai kepada tujuan utama, leka dan membuang masa. Kabar Allah tidak sampai atau akan kelewatan sampai kepada umat atau manusia. Seringkali kita sebagai pekerja-pekerja Allah tidak teguh iman, maka ini akan terjadi kepada kita. Rencana Allah juga tidak terjadi seperti yang dirancangkan pada waktunya jika kita singgah di tengah jalan dan tergoda oleh keadaan sekeliling. Yang kelima, tinggal dan makanlah di rumah orang yang menerima damai sejahtera. Jangan berpindah-pindah. Maksudnya, jadikan satu rumah
yaitu tempat sebagai pusat menyebarkan tentang Allah yang hidup. Yang keenam, makanlah di kota di mana mereka disambut. Allah memesan apabila kita merasakan kita diterima di satu kawasan atau kota atau bandar atau kampung. Disitulah kawasan yang selamat untuk singgah dan mewartakan firman Allah yang hidup. Yang ketujuh, nyatakan tidak lama lagi Allah akan memerintah di tengah-tengah kamu. Tugas pengikut-pengikut Yesus adalah meluruskan jalan bagi Tuhan untuk sampai kepada semua bangsa di bumi ini untuk diselamatkan dan tiada yang terkecuali. Seperti juga apa yang berlaku dengan Yohanes Pembaptis. Dia meluruskan jalan sebelum Yesus datang. Begitulah juga kita, penuai-penuai Allah. Biarlah kita berhikmat untuk meluruskan jalan. Jangan berlengah-lengah. Jangan berhenti-henti. Jangan berputus asa. Jika kita tidak meluruskan jalan bagi Allah, bagaimana Allah mahu datang kepada kita? Marilah kita bersatu hati dalam kesatuan Yesus Kristus, meluruskan jalan buatnya demi keselamatan dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas lagu, pujian, dan sembah yang mendamaikan hati kami, serta mendengarkan firman-Mu yang hidup, yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa-dosa kami, namun kenangkanlah kerinduan kami kepadamu, ya Allah, yang terkasih. Kami sakit, lapar dan dahaga, kerana kami orang yang berdosa. Ampunkanlah kami. Berkatilah pembimbing kami yang tulus hatinya dan setia seperti Engkau, Pak Paulus dan Ibu Vila. Lindungilah seluruh keluarga dan pekerjaannya, supaya menjadi berkat dan membawa berkat kepada ramai orang. Berkatilah Komsel Besar Komunitas Pemunihan Hati malam ini, agar segala sesuatu terjadi seperti yang Engkau rencanakan. Berkatilah kami yang hadir pagi ini, agar benar-benar membuka hati untuk menerimamu di dalam kehidupan kami. Berkaryalah, ya Allah, agar kami menjadi indah di hadapan-Mu selamanya. Mari kita berdoa, komunitas pemunihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2. Oke. Lagi. 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Laura, Jacqueline, dan semua yang hadir. Semua. Terima kasih semua.